Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Rekan-rekan semuanya, peserta summit yang saya hormati, kita tahu ketika kita bertransformasi masyarakat terutama dan pengelola pemerintahan serta di sektor swasta, terutama industri keuangan yang bertumbuh sangat cepat, itu bertransformasi dari dokumen ke data. Dan bagaimana data itu bisa terus dimanfaatkan. Kalau saya mengambil contoh yang paling sederhana, transformasi di industri keuangan, bagaimana dari kita dulu, ini angkatan saya, nggak tahu Prof. Dodi mengalami apa tidak, Prof. Abu Bakar Munir, Bu Dewi, saya dulu waktu SMA dan kuliah dikirimi uang oleh orang tua saya, kakak saya, melalui WSK 40.000 pada waktu itu sudah banyak sekali. Dalam selembar kertas itu dianggap sebagai pengganti uang. Itulah dokumen. Dokumen yang dianggap setara dengan uang. Kalau di kertas wesel ditulis 15.000, dibawa ke kantor pos diganti 15.000. Di wesel ditulis 40.000, diganti 40.000. Kemudian kita bergerak, bertransformasi, kirim uang tidak lagi lewat wesel pos, tetapi lewat konterbank. Menulis di konterbank. Berapa yang kita tulis, kita berikan uang, dikirim, ditransfer. Nah, itulah mulai bergerak. Sedikit digital payment, mulai bergerak ke konterbank. Mulailah kemudian di akhir 90-an, di awal 2000-an, bergerak menggunakan, maaf, saya koreksi, awal-awal 90-an. Mulai bergerak menggunakan ATM. Mulai kita tidak ke konterbank, mulai kita tinggalkan wesel secara menyeluruh dengan mesin ATM. Ambil uang, kirim uang lewat ATM. Mulailah kita percaya bahwa uang bisa dipindahkan sendiri melalui mesin ATM. Dokumen mulailah dengan data. Kita tidak memasukkan dokumen apapun, tapi mulai kita memasukkan data. Data PIN, data nomor rekening, data kode bank, mulai kita masukkan. Setelah itu bergerak lagi menggunakan digital banking. Kita semua sekarang menggunakan gadget. Nah, di yang lebih intensif untuk penggunaan digital ID, data digital, dan segala sesuatunya yang disebut dengan platform bersama. Data exchange mulai kita lakukan. Pertukaran data baik dengan NIK, dengan nama yang sama, dengan two factors authentication, dengan NIK, dengan OTP atau dengan password. Ketika kita melakukan yang pertama, kita melakukan verifikasi data, kemudian dilakukan autentikasi data, setelah itu dilakukan proses otorisasi. Sehingga di dalam proses ini mulai kita mengenal yang namanya trusted authentication. Jadi apa yang sudah kita autentikasi, kita percayai itu betul. Setelah terverifikasi benar datanya, kemudian terautentikasi bahwa data dipakai oleh individu yang benar, oleh pemiliknya, barulah penyelenggara layanan melakukan otorisasi data exchange. Kemudian duitnya bisa dikirim, proses-proses layanan bisa dilakukan. Nah, ini memerlukan perlindungan data yang kuat, pemanfaatan data yang kuat, dan tentu saja Prof. Dodi, Prof. Abu Bakar, kita perlu membangun ekosistem. Nah, pendekatan ekosistem ini harus kita lakukan karena ada masyarakat yang harus kita edukasi terus-menerus, ada pelaku industri yang juga harus kita edukasi terus-menerus, terutama dengan regulasi yang ketat, kemudian sektor penyedia jasa platform. Di belakang ini ada luar biasa konsultan-konsultan, penyedia-penyedia, pemikir-pemikir yang menggerakkan industri. Tetapi dari semua itu yang sekarang kita kelola adalah data.
dari dokumen, perlahan-lahan kita tinggalkan menuju data, yang itu kita digitalisasi, kita enkripsi agar aman, kemudian dengan teknologi dekripsi, didekrypt, kemudian lahir yang namanya digital trust. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke era digital trust. Tanpa ketemu, tanpa kenal kita bertransaksi. Karena kita percaya, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Traveloka, kita sering sekali bertransaksi tanpa tahu di mana pasarnya, tanpa tahu dengan siapa subjek hukumnya, tapi kita percaya karena ada institusi yang trusted. Nah, ini yang perlu kita jaga, ekosistem yang ada di sana. Demikian Prof. Dodi, Prof. Abu Bakar Munir, sedikit dari saya dengan pengalaman saya 20 tahun di birokrasi, menggerakkan bagaimana kita mengelola data. Kemudian saya sekarang di provinsi mendorong digitalisasi dengan 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan kita terus bisa berkontribusi untuk bangsa melalui APPDI ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, maju terus APPDI dan pelindungan data di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.